Kita berdoa dulu, ya semoga lancar ya hari ini. Silakan Mbak Asifah disiapkan dulu. Siap, gerak. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasanya hari ini kabarnya bagaimana? Ya, sehat semua ya hari ini ya. Ada Mbak Asifah ada? Mbak Asifah, kemudian Astrid, sakit ya? Atika, hari ini sebelum masuk materi hari ini ada yang masih ingat nggak materi minggu lalu? Saya Bu. Ya, materinya minggu lalu kita bahas tentang apa, Mbak? Tentang masa Islam di Indonesia dan melalui masuknya ke Islam di Indonesia. Iya, kita sudah masuk Islam ya. Kita kemarin minggu lalu bahas tentang teorinya, ya teorinya atau dari mana Islam masuk ke Indonesia. Nah, kalau hari ini, kalau sudah tahu teorinya, berarti hari ini kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya apa Mbak Puji? Hari ini kita bahas tentang Dari saluran penyebaran iya, salurannya. Kalau hari ini, ya ini elemennya adalah konsep kerajaan Islam di Indonesia. Ini ada 4 tujuannya ya, yang kita pelajari hari ini. Kita mulai dari pojok sebelah sana, Mbak Siva. Tujuan pembelajaran hari ini, ya kita akan belajar tentang apa? Satu, coba. Satu, peserta didik mampu menjelaskan teori masuknya Islam di Indonesia dengan benar. Ya, kalau kemarin sudah tahu, hari ini lebih tahu lagi. Terus yang kedua, Mbak Salsa. Peserta didik mampu menganalisis saluran-saluran penyebaran Islam di Indonesia dengan Jelasnya lagi, nah nih, dari manakah Islam datang ke Indonesia sebelum masuk ke saluran? Ada yang tahu? Dari mana Islam datang ke Indonesia? Mbak Atika? Teorinya? Ada 4 teori. Iya. 1. Teori lipat, 2. Teori ibarat, 3. Teori terbelah, teori yang keempat teori filah. Ya, itu teorinya. Lala nanti nggak akan menjelaskan panjang lebar, enggak. Ya, karena hari ini ya diskusi. Jadi ini biar ada sedikit gambaran ya apa saja saluran penyebaran agama Islam. Yang pertama adalah lewat perdagangan. Jadi Mbak Atika, selain tadi ada teorinya, dari mana Islam itu datang, yaitu dari perdagangan. Ini gambarnya orang-orang mana nih? Arab ya, rata-rata Arab ya. Karena kalau kita lihat coba penjelasan di bawahnya ini, ternyata perdagangan itu dimulai dari abad ke-7. Nah, ya. Kemudian yang kedua, saluran yang kedua adalah perkawinan. Lah, hubungannya apa Bu antara perkawinan dengan perdagangan? Ingat, kan tadi mereka itu kan pedagang yang datang itu kan dari luar negeri ya, luar negara Indonesia, Arab. Mereka kan menempuh perjalanan yang cukup lama. Ya, zaman dulu nggak ada pesawat, nggak ada kapal cepat. Ya. Yang memaksa mereka kalau mau kembali berarti harus mengikuti arah angin. Ya, kan lama sekali, perlu bertahun-tahun. Akhirnya gimana? Akhirnya mereka harus menetap dulu. Ya, menetap ya, karena menetap lama berkomunikasi dengan penduduk setempat, ya akhirnya timbul ya rasa senang, rasa naksir, kemudian menikahi mereka. Namanya untuk metodenya hari ini paham nggak? Yang kita pakai tadi diskusi. Ya, yang kita pakai hari ini adalah model pembelajaran problem based learning dari 6 slide yang tadi Bu Lela terangkan.
Berarti nanti ya Bu Lela pertama akan buat kelompok awal dulu. Kelompok awal itu adalah kelompok yang nanti membuat laporan, kemudian nanti presentasi. Lah terus yang kelompok keduanya apa Bu? Dari kelompok awal nanti Bu Lela bagi lagi menjadi kelompok ahli sesuai dengan tema yang tadi. Ya, perkawinan sendiri, perdagangan sendiri, tasawuf sendiri. Itu namanya kelompok ahli. Di kelompok ahli berdiskusi, kalau sudah kembali lagi ke kelompok awal, ya melaporkan hasilnya di kelompoknya ini masing-masing harus mengerjakan tugasnya loh. Tidak boleh nanti cuma ngikut-ngikut aja, enggak. Karena apa? Ketika kamu tidak melaporkan hasilnya, berarti nanti kelompok kamu tidak bisa membuat laporan dan tidak bisa untuk presentasi. Kemudian biar mantep lagi, ya biar tambah mantep lagi, kita coba tayangan videonya ya. Silahkan nanti diamati sebelum nanti. Yo guys, berjumpa kembali di Histori Indonesia. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai masuknya agama Islam ke Indonesia. Kemudian agama Islam menyebar dengan sangat cepat dan luas di berbagai wilayah Nusantara. Sebelum masuknya agama Islam ke Nusantara, agama Hindu dan Buddha merupakan agama yang paling banyak di antara masyarakat kita. Pertanyaannya adalah, mengapa Islam dapat berkembang dengan sangat pesat hingga menjadi agama mayoritas di Indonesia? Dan bagaimanakah proses penyebaran agama Islam? Penyebaran agama Islam pada umumnya disebarkan dengan cara damai, sehingga mendapatkan sambutan baik dari masyarakat kita. Tayangan tadi ada yang bisa, ada yang kalian peroleh dari tayangan tadi? Saya Iya, ada apa Mbak Fatimah? 1 perdagangan, 2 perkawinan, 3 tasawuf, 4 pendidikan, 5 kesenian, 6 dakwah. Ya, itu salurannya ya, saluran penyebaran agama Islam dari video yang Bu Lela tayangkan. Hampir sama dengan slide yang pertama, cuma ini lebih dalam lagi. Harapannya nanti ketika berdiskusi akan lebih paham lagi dan lebih menggali informasi lagi. Itu tadi kan Bu Lela bilang metodenya adalah metode problem based learning, kemudian berbantu jigsaw. Oke, kita buat kelompok awal dulu ya. Kelompok awal ini kelompok yang nanti untuk membuat laporan dan presentasi. Kelompoknya sudah, nama-namanya sudah Ibu share di grup. Nanti ada berapa ya? Ada 5 kelompok ya Mbak? Iya, oke. Kita buat 5. Ya, berarti kalian pastinya sudah hafal, sudah masuk kelompok mana, terus temennya siapa saja. Kita mulai yang pertama di kelompok 1. Kelompok apa ya namanya ya? Mandiri. Kelompok mandiri siapa aja? Oke, ada 5 orang. Satunya sama Mbak Eva. Iya, Zahra. Bisa mulai berkelompok. Kelompok 2? Bernalar kritis, Mbak Nidi. Oke. Kelompok 3? Kreatif. Oke. Kemudian kelompok 4? Beriman. Ya, langsung berkelompok. Dan kelompok terakhir adalah gotong royong. Silakan berkelompok dulu ya, biar tahu dulu kelompok awalnya. Oh iya, nanti berarti harus bisa bertanggung jawab. Udah Bu Lela bagi, kan tadi ada 5 pokok bahasan ya. Berarti nanti ini kita bagi langsung. Dari 5 ini dibagi dulu. Siapa yang mau perdagangan, siapa yang perkawinan ya, sehingga nanti ketika saya bagikan perkawinan warnanya apa, merah, nanti kumpul di merah. Oke, yang merah perdagangan ya berarti ya. Terus pendidikan, sini no. Ini pendidikan, kesenian, tasawuf. Yuk, sesuai dengan warnanya.
kalau sudah, Bu Lala akan bagikan lembar kerja peserta didiknya. Apa yang kalian harus diskusikan, ya, ditulis di buku catatan. Kemudian ya hasil diskusinya apa? Saya nggak, Bu Lala hanya kasih waktu sekitar 20-an menit cukup ya, atau berapa 15 lah, 15 menit. Nanti kembali lagi ke kelompok awal, buat disusun ya laporannya langsung presentasi. Oke. Nih lembar kerjanya. Oke. Misalkan ada yang mau sakit boleh, terus hasilnya apa, webnya di sini, terus ininya di screenshot atau di apa, disimpan. Nanti ketika kembali ke kelompok awal baru dipindah. Jadi agak cepat. Bisa dibagikan ke temannya ini. Ya. Oh ini webnya, ini isinya, terus nanti nulisnya pada saat di kelompok awal. Kalau ngambil di buku berarti bukunya disertakan sumbernya dari mana? Ini ya, dari buku sejarah Indonesia kelas 10 gitu. Iya halaman ini, penerbitnya siapa? Ini buku ini penerbitnya CV Arya Dita, diterbitkan tahun 2019. Ini ada dari browsing nggak? Ada, disertakan ya webnya ya, jangan lupa ya. Webnya disertakan kalimatnya apa, di screenshot terus dibagi. Ya maksudnya biar lihat, ini dulu ngasih kan gitu, enggak. Semuanya selesai di waktu yang sama. Kita presentasi. Ya gimana Rara nanya apa? Penerbit itu ini ya. Ini yang pengarang, yang pembuat. Namanya dua orang, Rizky sama Seni ya. Diterbitkan oleh siapa? Diterbitkan oleh CV Arya Dita. Tahun berapa? Tahun 2019. Oke, kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Oke, kalau sudah kembali didiskusikan dengan kelompok awal, langsung ditulis laporannya ya. Lembar yang Bu Lala kasih langsung bisa dituliskan di situ. Kalian serahkan hasil diskusinya kalian langsung ke lembarnya. Oke, ketua kelompoknya harus bisa bertanggung jawab. Yo, meminta setoran dari anggotanya. Ya, harus meminta setoran dari anggotanya. Ya, setiap anak mereka harus menuliskan hasilnya masing-masing. Ya, didiskusikan, dimanfaatkan, terus disalin. Di situ. Ya, saya nulisnya cepat, bisa langsung set. Masih. Kalau ada web, kalau yang sumber kalau ini sumber. Ya wis ra apa-apa. Ya udah enggak apa-apa. Kalau pakai saat ini masih ya. Jadi sudah tahu ya di situ pertanyaannya. Kalau nggak cukup bisa biar tidak ngantuk, kita coba ice breaking dulu ya. Ya, breaking nanti sebelum kita mulai presentasi. Agak cepet deh Bu Lala. Oke, tepuk tangan, tepuk paha, pegang kepala, tepuk tangan, pegang kepala, ambil persen. Kalau sudah kita coba presentasi. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Karya Hindia Putri. Saya Jessica Naila Tuniama. Saya Siti Fatimah Tuzandro. Saya Atifatul Wafiyah. Saluran penyebaran Islam di Indonesia ada 6, yaitu saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, politik, dan tasawuf. Perdagangan yang akan dibacakan oleh Nur Puji. Ya, perdagangan nih. Mbak Nur Puji silahkan dibaca. Saluran perdagangan merupakan tahap yang paling awal dalam tahap organisasi yang akan dimulai pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India. Perhatikan. Pires sekitar abad ke-7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang menurut Indonesia sangat ramai. Dalam agama Islam, siapapun bisa sebagai penyebar Islam, sehingga hal ini menguntungkan karena ketika melakukannya sambil berdagang, wilayah Indonesia menjadi tujuan sekaligus tempat singgah para pedagang muslim yang melewati Malaka. Dari presentasi yang kami bacakan, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ingin bertanya, berikan contoh proses islamisasi melalui perkawinan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Islamisasi melalui perkawinan, ada 1, perkawinan Putri Campa dengan Raja Brawijaya yang melahirkan Raden Patah. 2, perkawinan Rara Santang atau Putri Prabu Siliwangi dengan Syarif Abdullah melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Saluran Penyebaran Islam di Indonesia dan 6, yaitu 1, perdagangan, 2, perkawinan, 3, pendidikan, 4, kesenian, 5, politik, 6, tasawuf. 2. Perkawinan yang dilakukan secara Islam dengan mengucapkan atau menerima 2 kalimat syahadat. Melalui perkawinan inilah terlahir seorang muslim dan lambat laun terbentuk masyarakat muslim dengan adat Islam sehingga pada suatu saat Dari presentasi ini, bertanya ya Mbak Evilia, dari mana diperkenalkan, kelompok berapa? Tokoh tasawuf apa saja yang mau jawab? Ya, silahkan. Jadi, tokoh-tokoh tasawuf di Indonesia antara lain Hamzah Fanhimri, Samsudin As-Sumatrani, Nur Al-Din Al-Raniri, Abdul Al-Rauf, Syekh Siti Jenar, dan Sunan Gunung. Terus, kami akan mempresentasikan tentang saluran penyebaran Islam di Indonesia. Saluran penyebaran melalui pendidikan. Pendidikan dalam Islam dilakukan dalam pondok-pondok pesantren yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai atau ulama-ulama. Pesantren ini merupakan lembaga yang penting dalam penyebaran agama Islam bagi para murid atau para santri. Pesantren menjadi fondasi strategi dalam kemajuan Islam di Indonesia setelah penamatan di berbagai pesantren dan para santri akan kembali menyebarkan dan mengajarkan Islam ke berbagai wilayah. Sumber informasi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas dulu, yang terakhir kelas ya. Oke. Kelas sudah presentasi. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Tadi mulai dari awal Bulela tampilkan ada PowerPoint-nya ya, PPT-nya, kemudian ada video pembelajarannya, kemudian kalian sudah berdiskusi, sudah presentasi. Coba ada yang bisa menyimpulkan tidak pembelajaran kita hari ini? Oke, coba Mbak Nindi mau menyimpulkan pembelajaran hari ini. Yang lain juga ya bisa. Ya nanti kalau bisa menyimpulkan tinggal bilang aja, Bu, saya bisa Bu, kesimpulan hari ini apa? Kesimpulan hari ini apa Mbak Nindi yang kita pelajari? Oke. Oke, ada 6 saluran penyebaran agama Islam. Yuk, dari mana lagi? Ngomong yang mana lagi? Oke, Mbak Jasila. Apa Mbak Jasila? Saluran penyebaran Islam pendidikan adalah lahirnya pendidikan pesantren. Oke, salah satunya dari 6 itu kan ada pendidikan. Nah, bentuknya apa? Bentuknya adalah lahirnya pesantren. Banyak sekali ya pesantren-pesantren besar ya. Ya, ini rata-rata pesantren yang terkenal itu adalah pesantren-pesantren yang ada di Pulau Jawa yang jumlahnya banyak sekali. Oke, ada lain lagi? Yang lain lagi? Iya, gimana Mbak Rara? Penyebaran Islam melalui seni budaya dapat dilakukan melalui beberapa cara seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, tari, musik, dan sastra. Saluran seni yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang dan musik. Oke, jadi kalau saluran seni itu sebenarnya merata ya, seni musik, ya pahat, ya kemudian ada wayang. Tapi yang lebih terkenalnya itu karena penyebarannya di Pulau Jawa terkenal sekali dengan Wali Songo. Apalagi sekarang sudah banyak ya, apa namanya, untuk menghafalkan Wali Songo itu tidak susah. Ya, bisa dengan lagu dan sebagainya. Itu adalah dari kesenian kok. Ya, untuk mengukur sejauh mana kamu memahami ya, Bulela sudah share ya di apa namanya di grup itu ada 5 pertanyaan, hanya 5 ya. 5 pertanyaan bentuknya adalah pilihan ganda. Silakan bisa mulai apa namanya dijawab ya. Sudah bisa dibuka linknya? Yang 5 pertanyaan, hanya 5 kok. Tes 5 pertanyaan. Iya, kan bisa dibacakan. Post tes. Oke, silakan. Itu tes pengetahuan, post tes. Yang paling bawah, post tes, kan ada judulnya toh. Nah, post tes. Tes pengetahuan, silakan bisa dijawab. Yuk, langsung hari ini dijawab post tesnya. Dijawab Mutiara. Kenapa? Kemudian materi minggu depan apa Bu? Karena kemarin minggu lalu sudah teorinya, kemudian hari ini salurannya. Minggu depan kita belajar tentang pengaruh masuknya agama Islam di Indonesia. Masih ingat gak pengaruhnya? Ada kesenian, ya. Terus apa lagi ya? Pendidikan masih ada. Terus apa lagi? Pengaruhnya bidang arsitektur dan sebagainya. Bangunan kan kemarin? Yang ada bangunan, kemudian masih ada pendidikan sangat berpengaruh juga. Oke. Hari ini pembelajarannya sudah menggunakan metodenya tadi Bu Lala pakainya yang jigsaw. Jadi kira-kira untuk mengukur kamu senang apa enggak? Ya, kira-kira metode ini cocok atau tidak, metode ini kamu pahami atau tidak, efektif apa tidak. Coba silahkan kamu buka lembar refleksi. Ya, web apa linknya sudah Ibu share di WA ya. Silahkan bisa diisi linknya. Dijawab sesungguh-sungguhnya. Sesuai hatinya kamu. Yang 10. Ya, mulai dari atas dulu boleh.
Yang 10? Yang 10 soal? 10 refleksi ya. Hari ini ada pertanyaan? Intinya kalau metode ini yang kamu tulis tadi menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Jadinya saling mengenal satu sama lain ya. Tidak harus sama bestinya ya. Jadi bersosialisasi ya dengan teman, berkomunikasi, belajar untuk bisa presentasi ya. Minggu depan kita masuk bulan suci Ramadan ya, nanti masuk materi pengaruh Islam di Indonesia. Kalau tidak ada pertanyaan, sudah mau ganti jam ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.